Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari terkasih yang mengikuti ibadah pagi ini secara online. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali berhimpun. Dari setiap pergumulan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Dalam Mazmur 92 ayat 13-15 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di tepi di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah dengan segar. Untuk itu masa tua harus menjadi masa berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mari angkat hati, pikiran, berhimpun dalam persekutuan pagi ini bersama Allah Tritunggal. Kita dipersatukan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Nats yang membimbing kita dalam ibadah ini terpilih dari pertama Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita berdoa sebelum pemberitaan firman. Bapa di sorga, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu ini terpilih dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat 13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Berbahagialah orang-orang yang mendengar, menaati dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Salam Bapak Mama Opa Oma yang terkasih. Tema renungan minggu ini Allah Tritunggal, berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Beberapa hari terakhir kita mengikuti perdebatan di media sosial dan yang paling viral adalah perdebatan di TikTok antara Pendeta Mel Atok dan Romo Cafe. Kita mendengar masing-masing menunjukkan diri, agama, gerejanya yang paling benar, paling rohani. Apa yang kita dapat selesai perdebatan itu? Hubungan malah semakin rusak alias kacau, saling sindir, ujaran kebencian, hinaan antar kelompok agama semakin panas dan merusak relasi kita. Menarik, seorang pendeta Kristen menulis, saya membaca postingannya di media sosial, bahwa ketika gereja bertengkar, gereja sementara bertengkar di depan salib yang sama. Padahal kita baca Injil yang sama, panggil nama Tuhan yang sama, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita percaya salib yang sama, sementara menanti masuk surga yang sama, tetapi kebencian tumbuh di antara kita. Tragedi terbesar gereja hari ini bukan perbedaan doktrin, perbedaan ajaran, tetapi hilangnya adab spiritual. Anak-anak mulai kehilangan arah. Mereka, anak-anak kita, generasi penerus itu tidak membutuhkan ejekan, sindiran dari satu gereja ke gereja yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain. Tetapi mereka sementara membutuhkan teladan hidup. Nah, menarik untuk kita ingat tentang doa Yesus yang terakhir sebelum penyalipan. Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Yesus tidak berdoa untuk murid-muridnya menjadi sama atau seragam, tetapi menjadi satu. Kesatuan adalah kemampuan kita untuk hidup dalam perbedaan tanpa kehilangan kasih. Maka kalau kita saling menghina, yang terluka bukan orang yang kita hina saja, tetapi tubuh Kristus sendiri. Mari kita belajar untuk menanggapi kondisi dunia yang mulai rusak dengan hikmat. Orang mau berdialog boleh, tetapi berdialoglah dengan etika, dengan kasih, dan tentu dengan kedewasaan iman. Penyakit bersaing merasa diri paling benar, paling rohani, ternyata bukan hanya kita alami di tahun 2026 ini. Jauh sebelum itu penyakit itu sudah ada di kota Korintus. Maka Paulus tulis surat untuk mengingatkan jemaat di Korintus bahaya perpecahan akan terjadi jika penyakit ini terus dipelihara. Jika penyakit ini terus dibiarkan merajalela dalam persekutuan gereja Tuhan. Maka Paulus tulis surat tadi kepada jemaat di Korintus. Mengertilah kita mengapa Paulus tulis surat seperti ini, karena memang kondisi Korintus sedemikian parah. Paulus menulis surat ini bukan menyerang jemaat, tetapi surat ini bernada kesedihan yang dalam. Ini bisa kita katakan surat air mata Paulus. Bisa dilihat pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 4, Paulus bilang, aku menulis kepada kamu dengan banyak duka cita dan sesak hati, dengan mencucurkan banyak air mata. Mengapa Paulus menangis? Karena Paulus sayang gereja di Korintus. Paulus sayang karena kondisi jemaat Korintus itu cukup besar. Mereka kaya karunia, ada bahasa roh, ada nubuat, ada pengajaran-pengajaran yang hebat. Tetapi karunia mereka pakai untuk apa? Bukan pakai untuk membangun tubuh Kristus, tetapi pamer, bersaing. Dan kalau kita lihat lagi surat pertama Korintus 1 ayat 12, mereka mulai ada persaingan antar kelompok.
Ada kelompok yang bilang mereka dari Paulus, ada kelompok yang bilang mereka lebih baik karena mereka dari Apolos. Sampai-sampai ada dosa atau hidup tidak benar sekalipun diabaikan, tidak ditegur, tetapi malah ditutup-tutupi. Nah, bagaimana menyembuhkan penyakit yang ada di Korintus? Hal menarik kita lihat pasal 1 dan pasal penutup yang kita baca. Pasal 3, Paulus memberikan solusi, atau pasal 13 bacaan kita tadi, Paulus memberikan solusi atau jalan keluar pengobatan sakit di Korintus adalah jika mereka hidup dari Allah Tritunggal. Jadi cara mengobati penyakit mereka adalah hidup dalam kuasa Allah Tritunggal. Ini jadi perbincangan kalau bicara tentang Allah Tritunggal. Kita bisa bilang, saya masih susah untuk mengerti tentang Allah Tritunggal. Benar, jadi Kristen bertahun-tahun sekalipun tidak mudah untuk menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Namun yang paling penting, kita belajar untuk hidup di dalam kuasa Allah Tritunggal. Jadi Paulus tidak sementara mengajar tentang doktrin atau ajaran tentang Allah Tritunggal, tetapi Paulus membawa jemaat untuk belajar menjadikan Allah Tritunggal itu menjadi fondasi atau dasar hidup bersama jemaat. Paulus memakai pengalaman Allah Tritunggal untuk mengajar jemaat tentang kesatuan, mengajar tentang relasi, mengajar tentang kasih, mengajar tentang persekutuan. Jadi Paulus tidak mengajar tentang teori, tetapi dia mengajar jemaat bagaimana Allah Tritunggal itu saling berelasi, saling bekerja sama. Ini sangat penting karena Korintus sementara terpecah. Mereka bersaing, saling menyerang, membanggakan diri, dan sudah mulai kehilangan kasih persaudaraan. Paulus ingin jemaat hidup, tetapi hidup dengan karakter Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ada dalam kesatuan relasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Satu di dalam kasih, satu dalam tujuan, satu dalam kehendak. Maka jemaat Korintus yang sudah mulai mencoba membagi-bagi diri dalam kelompok-kelompok dengan persaingan yang tidak sehat, saling merendahkan, Paulus menasihatkan, sehati, sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai. Ini bukan sekedar panggilan untuk beretika atau bermoral, tetapi hidup sesuai dengan karakter Allah Tritunggal. Hidup dengan dasar kasih yang membuat gereja tidak terpecah-pecah. Kasih karunia dari Allah, kasih karunia di dalam Yesus Kristus menghancurkan kesombongan. Karena keselamatan kita datang dari Kristus. Bukan dari nama baik, bukan dari usaha orang. Kita dibenarkan oleh karena Kristus. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika mau bermegah, menurut Paulus, bermegahlah di dalam Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu, Roh Kudus yang punya pengaruh mempersatukan kita. Persekutuan di dalam roh itu membuat orang-orang percaya bisa berbagi hidup. Bisa saling terhubung satu dengan yang lain tanpa perbedaan kelompok. Dipersatukan oleh roh membuat gereja jadi komunitas yang hidup. Komunitas yang kuat. Karena tanpa Roh Kudus, gereja bisa menjadi tempat konflik. Maka mengapa penting gereja Tuhan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kesatuan jemaat mencerminkan Allah Tritunggal. Jadi berbicara tentang Allah Tritunggal yang sulit kita pahami dengan akal pikiran manusia yang terbatas, tidak perlu membuat kita berkecil hati. Yang perlu kita kejar adalah bagaimana hidup dalam kesatuan jemaat. Itu yang kita kejar. Hidup yang mencerminkan Allah Tritunggal kepada dunia. Kita belajar cermin hidup Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti apa. Bapa mengasihi anak, anak belajar taat kepada Bapa, Roh Kudus mempersatukan karya Allah. Maka kalau kita hidup satu sama lain dalam nilai, saling mengasihi, saling melayani, hidup dalam damai, kita sebenarnya sudah mencerminkan Allah Tritunggal dalam dunia. Apa artinya kita belajar teori tentang Allah Tritunggal, namun kita hidup tidak mencerminkan karakter Allah Tritunggal itu seperti apa? Paulus bilang, engkau itu seperti gong.
hanya bunyinya yang keras tetapi tidak ada nilai. Jadi kesatuan gereja kita harus nampak dalam kesaksian hidup. Hidup orang-orang yang dalam persekutuan itu harus menjadi Injil yang terbuka. Nah, minggu ini dalam penutupan bulan budaya sekaligus juga memperingati Minggu Trinitas, kita belajar tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang satu, tidak terpisah-pisah. Minggu ini kita belajar dari etnis Timor. Orang Timor mengenal istilah Nekaf Mese Ansoaf Mese. Artinya satu hati, satu jiwa. Ini bukan slogan, tetapi cara hidup orang Timor. Nah, cara kerja Allah Tritunggal juga demikian. Yang pertama, kesatuan dalam berelasi. Nekaf Mese tidak berarti semua kita jadi pribadi yang sama. Nekaf Mese tidak membuat kita lalu bilang kita harus sama. Tidak. Dalam budaya Timor ada 3 relasi yang dijaga dengan sangat kuat. Relasi keluarga inti yang pertama. Ayah, ibu, dan anak-anak. Mereka berbeda-beda tetapi satu pribadi. Dalam rumah juga beda peran. Bapak sebagai kepala, mama sebagai ibu. Dalam rumah yang mengatur segala sesuatu. Begitu pula anak-anak. Satu darah. Tetapi mereka banyak peran tetapi hati mereka itu satu. Yang kedua, ada keluarga besar, ada tante, om, sepupu, keponakan, makin luas tali kekeluargaan yang mereka pegang, mereka junjung. Tetapi mereka itu satu umat kanaf, satu nama, satu keluarga yang mengikat mereka. Yang ketiga, ikatan marga atau kanaf. Ribuan orang bisa pakai satu marga. Beda-beda tetapi nekaf mese. Karena leluhur mereka sama. Nah, Allah Tritunggal itu satu hakikat. Tetapi 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bukan 3 Allah. Tetapi satu Allah dalam 3 relasi yang sempurna. Bapa bukan anak. Anak bukan roh. Beda pribadi. Tetapi tidak terpisahkan. Mereka saling mendiami. Saling mengisi, saling mengasihi. Nekaf Mese ilahi. Nah, dalam keluarga Timor, 3 relasi ini sekaligus, sekalipun pemberlakuannya di dalam keluarga-keluarga kita itu kita bilang tidak ada keluarga yang sempurna, betul. Tetapi kita belajar untuk sebagaimana Allah Tritunggal berelasi, kita diingatkan Paulus, usahakan dirimu sempurna. Jadi kata sempurna di situ itu dalam bahasa Yunani namanya kata risete, artinya saling terhubung. Seperti tulang yang patah harus dihubungkan kembali, jala yang robek itu harus tersambung kembali. Maka kita belajar soalnya ada keluarga yang sempurna, tetapi kita belajar untuk hidup tersambung, hidup terhubung satu dengan yang lain, supaya relasi kita relasi yang meneduhkan. Yang kedua, Ansauf Mese, hidup dari satu sumber. Ansauf Mese artinya satu jiwa, satu nyawa. Dalam adat Timor, semua anggota kanaf hidup karena ansau dari leluhur yang sama. Jadi kita berbagi hidup yang sama. Nah, itu yang Allah Tritunggal ajarkan. Mereka Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbagi hidup ilahi yang sama. Bapa adalah sumber, Anak lahir dari Bapa, menerima hidup yang sama dari Bapa, Roh Kudus dihembuskan dari Bapa dan Anak berbagi hidup yang sama. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak menampakkan persaingan, tidak menampakkan iri hati. Allah Tritunggal mengajarkan kasih yang memberi secara total. Yang ketiga, relasi kanaf. Gambar Allah Tritunggal, kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ berarti jamak. Artinya manusia diciptakan Allah yang ada dalam persekutuan. Maka keluarga Timor sebenarnya itu ikon Tritunggal.
Ya, kita belajar ikon Tritunggal Allah dalam budaya Timor itu apa. Yang pertama, marga atau kanaf tadi. Gambaran kesatuan dalam keberaneka-ragaman, tapi satu. Allah Tritunggal kita itu satu, tidak terpecah-pecah. Maka marga atau kanaf itu satu. Yang kedua, ada adat Natoni, makan sirip pinang. Selalu mereka lakukan secara bersama-sama, dalam kelompok, tidak sendiri. Itu cerminan kasih Allah yang dari kekal itu bersama-sama. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah terpisah-pisah hidupnya. Selalu bersama-sama dalam karyanya. Yang ketiga, ada hukum malu di dalam adat orang Timor. Kalau tidak saling tolong, kalau tidak saling topang, itulah yang diajarkan juga oleh Allah Tritunggal. Kasih yang selalu memberi. Jadi kalau ada orang Timor bilang, kita ini satu kanaf, harus nekaf mese. Mereka sementara hidup mencerminkan kasih Allah Tritunggal yang meneguhkan dalam persekutuan. Jadi kita bersyukur Allah sudah taruh hikmat Allah di dalam budaya kita, budaya Timor khususnya. Keluarga bukan buatan tangan manusia, tetapi gema dari keluarga ilahi. Allah Tritunggal itu bukan sekedar konsep, doktrin, ajaran semata untuk kita pelajari, kita hafal, apalagi untuk kita bawa dalam perdebatan. Namun bagaimana kita menunjukkan karakter, cara Allah Tritunggal berelasi di dalam kehidupan nyata. Maka Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari budaya Timor dalam hubungan dengan Minggu Trinitas? Yang pertama, kita belajar untuk hidup itu tidak sendiri-sendiri. Allah saja tidak sendiri-sendiri. Relasi Bapa, Anak, dan Roh itu dari kekal sampai selama-lamanya itu ada dalam relasi. Maka mari kita jangan bangun tembok dengan saudara-saudara kita. Berdebat, apalagi bersaing, merasa diri paling benar, lalu merendahkan orang lain. Itu akan merusak nekaf mese. Hidup bersama-sama itu jauh lebih baik. Karena banyak hal bisa kita capai kalau kita bersama-sama. Tidak ada orang diberi semua karunia komplit di dalam dirinya, tidak. Tuhan bagi-bagi karunia yang berbeda-beda supaya kita hidup bersama-sama, saling topang, saling mengisi. Yang kedua, beda peran tetapi satu hati. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama dalam karya yang menghidupkan. Maka beda tugas tetapi satu tujuan. Kita lihat tujuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita. Jadi kita belajar dalam satu keluarga, satu gereja, satu bangsa. Kita belajar bukan siapa yang paling benar, siapa yang paling bisa, siapa yang paling hebat, siapa yang paling senior, siapa yang paling dulu lahir, dan seterusnya. Tetapi kita bagi peran. Ada peran Bapa, Anak, peran Mama, peran saudara, semua beda. Tapi kalau nekaf mese, maka semua untuk wibawa kanaf. Tidak ada saingan. Kita saling mengisi, kita saling menghidupi, kita saling topang. Yang ketiga, kasih yang memberi diri secara total. Kita belajar, Bapa beri Anak tunggalnya. Roh Kudus memberi diri untuk tinggal di dalam dunia, di dalam hidup kita. Tritunggal memberi secara total. Maka Asof mese itu bukan kata-kata saja yang kita ucapkan, tetapi harus ada pengorbanan, rela memberi demi ikatan marga. Maka pengorbanan itu bukan kebodohan. Jadi orang bilang saya berkorban itu seperti saya bodoh, terlihat bodoh, tidak. Justru itu mencerminkan kasih yang sejati. Keempat, terbuka untuk merangkul yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berelasi secara terbuka. Jadi satu kanaf tidak boleh tertutup, apalagi merasa diri lebih dari yang lain. Kalau kita terbuka, maka hubungan kita itu semakin diperluas. Kita bisa, contohnya orang Timor, bisa menerima anak mantu dari luar suku. Kita bisa tolong tetangga yang bukan satu marga dengan kita. Kanaf tidak urus diri sendiri, tetapi kanaf urus orang yang beda dengannya. Ya, jadi kita belajar kalau kita masih suka urus diri sendiri itu kita pun rohani sakit. Rohani yang sehat
itu mau menjadi berkat untuk orang lain. Namun hal yang perlu kita ingat, kita terbuka dengan orang di luar kita, kadangkala itu jadi fokus. Kita terbuka dengan orang di luar, tetapi di dalam hancur, di dalam kita tidak saling menopang. Kita belajar bagaimana kita memperkuat dulu dari dalam, kemudian kita keluar, supaya kita bisa menjadi berkat. Kita saling topang. Nah, kadangkala kita di dalam komunitas kita sendiri kita tidak saling dukung. Usaha, kita tidak saling dukung pendidikan. Nah, belajar, kita mulai belajar, mulai memperkuat dari dalam, kemudian kita juga bisa memperkuat komunitas di luar kita. Belajar jaga relasi, kita belajar jaga peran, kita belajar jaga hati, kita belajar dari kelompok yang paling kecil tadi, dari keluarga. Maka kemudian kalau kita masuk di dalam gereja, kita masuk lagi di dalam kehidupan sosial kemasyarakat, kita jadi orang yang saling memberkati. Kalau kanaf di bumi sunekaf mese sudah satu, nanti kalau kita hidup di sorga, di kanaf di sorga selamanya kita akan nekaf mese. Mari selamat menjalani kehidupan di minggu baru dengan semangat membangun persekutuan sebagaimana Allah Tritunggal yang saling meneduhkan. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu penutupan bulan budaya dan sekaligus kami merayakan Minggu Trinitas, kami boleh beribadah secara online bersama Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir di dalam perjumpaan secara langsung di dalam rumah Tuhan. Terima kasih 1 minggu Tuhan sudah jaga dan pelihara kami. Dan hari ini kami boleh bersekutu. Tuhan memberkati kami lewat firman Tuhan. Kami belajar berkat Allah Tritunggal meneguhkan kami. Biarlah kami belajar bagaimana Allah Tritunggal menjadi satu. Belajar berelasi dalam satu kesatuan. Supaya dunia melihat kami hidup di dalam satu kesatuan. Saling menopang, saling mengisi, mengasihi dan melayani.
Kami tidak hidup dalam persaingan yang tidak sehat, lalu menjatuhkan orang lain. Biarlah kami belajar untuk hidup mengagungkan nama Tuhan, belajar bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup, menyemangati kami untuk melakukan relasi seperti yang telah dicontohkan Allah Tritunggal bagi kami semua. Berkati Opa Oma, Bapak Mama yang mengikuti siaran secara online dalam seluruh kehidupan mereka, yang mensyukuri berkat karena umur panjang, hidup mereka diberkati selalu oleh Tuhan, yang bersyukur karena masih kuat dan sehat. Ada yang juga bersyukur di tengah-tengah tantangan sekalipun tetap diberikan sukacita oleh Tuhan. Maka perhatikanlah seluruh kaum lansia dan disabilitas, khususnya jemaat Niel, dalam kelemahan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada dalam perawatan dan pengobatan insentif, Tuhan memberkati supaya tidak ada kata putus asa, tetap bersemangat. Sekalipun ada duri di dalam daging, tetap yakin Tuhan menopang dan memelihara. Memasuki minggu baru, semua kami yang masih kuat bekerja, Tuhan bimbing dan berkati pekerjaan kami, usaha kami, berikan kami semangat, sukacita, iman, dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Semua yang kami perjuangkan nama Tuhan selalu kami agungkan. Terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Pelayanan pagi ini kiranya memberkati semuanya. Sekarang kami arahkan pandangan kami kepada Tuhan dan kami mohon berkat Tuhan untuk pribadi kami, keluarga, gereja Tuhan, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Kasih, sukacita, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Shalom Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita memasuki minggu yang baru. Sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Shalom.